Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja berada, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rubrik pembinaan keluarga sakinah. Pada hari ini kita masih akan membahas satu topik tentang posisi menantu dan mertua. Dan di antara perkara yang sangat berkaitan erat dengan topik ini adalah masalah nafkah. Karena itu ini akan kita bahas 2 poin yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Bagaimana ketentuan tentang nafkah keluarga, dan yang kedua adalah kita ingin menjawab apakah menantu wajib menafkahi mertua. Ini 2 hal yang sering menjadi sumber konflik, sumber pertengkaran, sumber disharmonisasi hubungan antara menantu dengan mertua. Bahkan lebih daripada itu, kadang-kadang juga membawa pengaruh pada keluarga suami istri dalam hal ini. Nah, disinilah menantu harus mengetahui posisinya. Demikian juga mertua harus mengetahui posisinya ya, dalam kaitannya dengan nafkah. Contoh sebelum nanti kita mengeksplor lebih jauh, kadang-kadang ada mertua yang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap menantunya, sehingga hidupnya, hampir seluruh hidupnya, kebutuhan-kebutuhan keseharian hidupnya itu ditumpukan kepada menantu. Nah, ini tentu syariat yang harus menjawabnya. Nah, demikian juga kadang-kadang ada seorang istri yang budget per bulan tidak mencukupi, yang sumbernya dari suami. Budget per bulan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kenapa? Karena sang istri mengirim ya sebagian daripada nafkah keluarga itu untuk orang tua. Nah, ini masalah-masalah yang perlu dijawab oleh syariat sehingga dia tidak menjadi sumber-sumber terjadinya konflik dalam rumah tangga. Apalagi memang tujuan syariat ini diturunkan adalah untuk
mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, mari kita melihat yang pertama kaitannya dengan nafkah ini adalah bagaimana ketentuan syariat tentang nafkah dalam keluarga ini. Nah, tentu kita akan mereview beberapa materi-materi yang lalu yang terkait dengan nafkah ini supaya menjadi acuan, menjadi pijakan untuk kita membahas lebih jauh tentang persoalan ini. Nanti kaitannya dengan menantu dan mertua. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa setiap suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu prinsip yang harus diketahui. Jangan jadi suami kalau tidak mampu memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan persoalan ini dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para suami itu adalah pemimpin terhadap istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan karena Allah telah memberikan kelebihan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Artinya Allah telah memberikan kelebihan dalam menjalankan proses kepemimpinan ini suami terhadap istri. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena para suami itulah yang memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, ya, dengan hartanya. Nah, inilah diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para suami itu pemimpin yang harus ditaati di dalam berumah tangga. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib memberikan nafkah, dalam hal ini suami, ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu, baik itu makanan maupun pakaian, dengan cara yang ma'ruf, dengan sesuai dengan kebutuhannya dan sumbernya serta zatnya nafkah itu dari sumber yang halal, juga dari zat-zat yang halal. Dalam surah At-Talaq ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Maka hendaklah memberikan nafkah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Nah, tentu sesuai dengan kemampuannya. Inilah diantara beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Itulah sebabnya seorang suami yang punya tanggung jawab memberi nafkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Apa yang dia keluarkan itu, apa yang dia belanjakan itu untuk keluarganya, itu lebih utama daripada belanja-belanja yang lain, lebih utama daripada infak-infak yang lain. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Dinarun anfaqatahu fi sabilillah." Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk membantu orang miskin, dan 1 dinar yang kamu berikan untuk keluargamu, a'zamuha ajran, itu lebih tinggi pahalanya. Ya, itu lebih tinggi pahalanya dari semua dinar-dinar, semua infak-infak yang kita berikan tadi. Dia lebih tinggi pahalanya daripada infak fisabilillah, lebih tinggi pahalanya daripada membebaskan, infak untuk membebaskan budak, lebih tinggi pahalanya untuk mensedekahi, membantu orang-orang miskin. Lebih tinggi pahala memberi nafkah, menafkahi keluarga kita dibandingkan dengan yang lain. Karena itu beberapa objek yang kita keluarkan infak itu tidak boleh menjadi prioritas. Tidak boleh itu menjadi prioritas lalu kemudian kita menelantarkan keluarga kita. Kita membantu fakir miskin, lalu kemudian keluarga kita terlantar. Kita berinfak, ya misalnya fisabilillah, untuk dakwah, untuk perjuangan Islam. Tetapi kemudian keluarga kita terlantar, ini tidak benar. Ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, apa itu nafkah? Para ulama menjelaskan nafkah itu adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Siapa yang menjadi tanggungannya, kafilnya, ya, maka dia cukupi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, berupa lauk, pakaian, tempat tinggal, dan turunan-turunannya, dalam hal ini perabot-perabotnya, ya, sesuai dengan kebiasaan atau tradisi, ya, maka inilah nafkah. Ini yang disebut dengan nafkah, memberikan, mencukupi kebutuhannya. Nah, bahkan ada ulama yang mengatakan, ya, sampai kepada misalnya penyiapan pembantu. Ya, penyiapan pembantu itu juga kalau dia mampu, kalau sang suami mampu dan istri tidak mampu untuk melakukan menghandle semua pekerjaan-pekerjaan pekerjaan rumah tangga, maka ini juga bagian daripada kewajiban seorang suami. Nafkah juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan, dokter yang menolong persalinan, biaya obat-obatan, biaya rumah sakit. Ya, termasuk di sini juga ada nafkah masuk dalam kategori kebutuhan biologis yang sering kita menyebutnya nafkah lahir dan nafkah batin. Nah, sejak kapan dan sampai kapan menafkahi anak? Seorang suami yang merupakan penanggung jawab nafkah dalam keluarga, ketika ia sudah memiliki anak, kapan ia harus menafkahi anak itu, dan sampai kapan? Ya, tentu sejak anak itu masih dalam kandungan. Itu tentu sesuai dengan kemampuannya. Dia berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada anaknya. Jadi jangan disangka nafkah itu misalnya menyiapkan makanan, menyiapkan gizi. Sebagian daripada makanan istri kita itu juga untuk anak. Nah, ini sekarang sering disinggung masalah stunting. Masalah stunting ini
itu sangat terkait dengan ibu. Ya, ketika ibu hamil tidak mendapatkan kebutuhan gizi yang cukup, inilah yang berpotensi melahirkan anak yang stunting. Nah, maka di sini tanggung jawab daripada suami, mulai dari sejak anak itu dalam kandungan, dia sudah wajib memberikan nafkah. Ya, nah, kemudian ijma atau telah sepakat para ulama bahwa ayah wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Nah, kemudian bagaimana dengan anak yang sudah dewasa? Bagaimana dengan anak yang sudah dewasa namun tidak memiliki harta? Nah, di sini para ulama membagi dua. Pertama, bagi anak perempuan. Nah, jadi anak perempuan yang sudah dewasa, ya, dan tidak memiliki harta. Ya, maka kalau anaknya perempuan itu dia sudah dewasa, ya, maka tetap wajib dinafkahi. Tetap wajib dinafkahi oleh ayahnya sampai ia menikah. Jadi sampai kapan batasnya wanita itu dinafkahi? Itu sampai dia dewasa. Sampai dia sudah menikah. Ketika anak perempuannya itu sudah berstatus istri, maka suaminya lah yang punya kewajiban. Kewajiban itu berpindah dari ayah kepada suaminya. Nah, dalam hal ini ya menantu. Ya, menantu itulah yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Kemudian yang kedua bukan yang pertama. Anak laki, bagaimana kalau anak laki-laki? Di sini terjadi khilaf ulama, ya, terhadap anak laki-laki yang sudah balik, sudah dewasa, ya, dan tidak memiliki harta maupun pekerjaan. Jumhur, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa ayah wajib menafkahi hanya sampai dia balik. Itu jumhur ulama. Jadi kewajiban ayah menafkahi anak itu adalah sampai dia balik, sampai dia dewasa. Ya, setelah itu anak itu tentu dituntut untuk mandiri, untuk mencari pekerjaan sendiri, kecuali jika anak itu sakit-sakitan. Ini jumhur ulama, ini mayoritas ulama. Namun sebagian ulama berpendapat orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anak walaupun dia sudah balik, ia sudah dewasa, karena anak itu tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Apalagi misalnya dia masih dalam status pendidikan, masih sekolah, ya, atau masih kuliah. Nah, kita masuk kepada implikasi. Bagaimana implikasi nafkah ini dalam kehidupan anak dan menantu? Nah, ini tadi hal-hal yang prinsip. Ya, hal-hal yang prinsip yang sesungguhnya ini adalah merupakan review daripada penjelasan saya yang lalu tentang masalah nafkah keluarga. Nah, gimana implikasi nafkah ini dalam kehidupan anak dan menantu? Nah, kita ingin menyebutkan dulu beberapa hal-hal yang sifatnya prinsip. Pertama, anak laki-laki yang telah menikah dalam hal ini sudah berstatus sebagai suami, wajib memberi nafkah kepada istri dan anak. Itu dulu. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana kalau anak laki-laki ini belum memiliki pekerjaan. Ya, yang jelas ini adalah kewajiban. Memiliki pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan, itu kewajiban. Ya. Namun karena itu dituntut bagi seorang suami bekerja. Ya, dan inilah idealnya. Inilah dimaksud di dalam hadis Nabi, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda
barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Salah satu makna kemampuan itu adalah kemampuan memberi nafkah. Nah, bagaimana dengan dengan anak yang sudah minta menikah, padahal dia belum memiliki pekerjaan, dia belum memiliki kemampuan memberi nafkah. Nah, tentu di sini orang tua harus melihat dulu sejauh mana dampak negatif atau pengaruh dia tidak menikah, anak itu tidak menikah, ya, di dalam kehidupan beragamanya, pada agamanya, sejauh mana pengaruhnya. Kalau kita meyakini anak itu masih bisa menjaga diri, ya, maka kita menasihatkan kepada anak itu untuk mencoba mencari pekerjaan dulu. Ya, mencoba mencari pekerjaan. Ya. Tetapi apabila dikhawatirkan anak itu bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, dalam hal ini adalah terjatuh ke dalam perzinahan, dan ini juga akan membawa nanti malu kepada keluarga, maka dinikahkan. Ya, dinikahkan anak itu, dan ya disinilah tanggung jawab orang tua untuk membantu anak tersebut. Ya, membantu anak tersebut bagaimana mensupport nafkahnya, bagaimana caranya ia berusaha untuk mencarikan ladang-ladang pekerjaan sehingga anak ini bisa mandiri, anak ini bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memberi nafkah. Nah, dengan anak perempuan jika telah menikah, jika telah punya suami, dia sudah berubah statusnya menjadi istri, maka terputus kewajiban ayahnya memberikan nafkah. Nah, ini perlu diketahui. Nah, pada poin inilah kadang-kadang ya di sini muncul konflik-konflik, masalah-masalah dalam rumah tangga. Seorang suami yang banyak berharap dia menikahi istri yang orang tuanya kaya, dan sang suami ini tidak memiliki pekerjaan. Dia berharap sumber nafkahnya itu dari jalur istrinya dari jalur orang tuanya karena dia kaya. Nah, ini harus dipahami bahwa bukan kewajiban anak. Anak ini sudah putus hubungannya. Demikian juga apalagi kalau misalnya mertua yang dituntut untuk menafkahi menantunya. Ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Tentu syariat memandang baik ya kalau orang tua daripada sang istri ini mampu. Ya, lalu kemudian sang menantu ini ya mungkin dia punya pekerjaan, tetapi Allah mentakdirkan hasil daripada pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk menafkahi keluarganya, maka boleh. Ya, sangat dianjurkan. Ini adalah kebaikan, ini adalah ladang kebaikan. Apalagi menantu itu juga bagian daripada anak. Ya, orang tua membantu, tetapi tidak boleh seorang suami memiliki mental ketergantungan. Mental ketergantungan pada orang tua, apalagi ketergantungan kepada mertua. Nah, ini mindset yang seperti ini yang harus diluruskan ya oleh para jomblo-jomblo. Ya, termasuk yang sudah menikah. Ya.
Kenapa? Karena syariat ini, Masya Allah, telah mengatur sedemikian rupa. Dan setiap kita ini ada rezekinya. Ya, setiap kita ini memiliki rezeki. Yang terpenting adalah jangan kita menunggu jatuhnya rezeki itu dari langit. Jangan kita menunggu rezeki itu datang walaupun kita ini terus berada di masjid. Walaupun kita terus berada di bilik kita, berzikir, membaca Al-Quran. Itu jangan harap. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memerintahkan kita beribadah, juga diperintahkan kita bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila telah ditunaikan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa bertebaran di muka bumi? Wabtagu min fadlillah. Untuk kamu mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua para suami malu dengan burung. Ya, malu dengan burung yang Allah tidak berikan akal kepadanya. Allah tidak berikan skill teknologi, skill berbisnis. Ya, sangat terbatas sekali burung itu. Tapi burung, Masya Allah, ya, mereka itu memiliki memahami makna tawakal. Bahwa yang dimaksud tawakal itu berusaha dulu, bekerja dulu. Lalu kemudian bersandar. Ya, hasilnya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi mereka secara berombongan keluar mencari makan, dan sore-sore mereka pulang itu sudah dalam keadaan perutnya sudah penuh. Ya, mari kita malu dengan burung. Nah, bagaimana dengan anak laki-laki yang sudah menikah? Dalam hal ini sudah jadi suami, tetapi tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan finansial yang mencukupi untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Nah, di sini kembali kepada khilaf para ulama tadi itu, ya, kembali kepada slide sebelumnya, ya. Jadi dia sudah menikah, sudah berstatus suami, kemudian dia tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan finansial. Jadi kembali kepada khilaf tadi, ya, yang berpegang pada jumhur ulama, ya, maka selesailah kewajiban sang ayah, ya. Yang kedua adalah kalau dia berpegang kepada pendapat ulama yang kedua, jika dia belum memiliki pekerjaan, maka tetap dia memiliki kewajiban untuk membantu, ya. Apalagi misalnya tadi diizinkan anak itu menikah karena dikhawatirkan, ya, karena dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Bahkan kadang-kadang juga ada orang tua memang yang dia suruh anaknya menikah, ya. Namun di sana ada tentu pertimbangan kemanusiaan dan adat istiadat, ya. Ya, dari sisi fikih memang sudah tidak wajib, ya, tidak wajib orang tua memberi nafkah. Tetapi kalau orang tuanya masih mampu, ya, sambil ia membimbing, ia mengarahkan anaknya, ya, terus memotivasi, maka dari sisi kemanusiaan dan dari sisi adat istiadat kita itu dibantu. Nah, di sini kita masuk kepada pembahasan tentang apakah anak berkewajiban menafkahi orang tuanya, ya, walaupun dia sudah menikah, ya. Apakah anak itu tetap wajib menafkahi orang tua? Tentu yang dimaksud di sini orang tua yang tidak mampu, ya, orang tua yang sudah tidak mampu lagi, mungkin sudah lansia, bahkan ada yang sudah renta, ya, sudah tidak mampu lagi berusaha, ya. Apakah anak wajib? Ya, jawabannya beberapa ayat Al-Quran secara prinsip itu wajib anak itu
berupaya menafkahi orang tua. Baik dia istri, baik dia istri, ya, maupun dia suami, apalagi dia suami laki-laki, baik dia perempuan yang sudah berstatus istri, ya, di mana ia adalah penerima nafkah, ya, dari suami, apalagi dia suami. Nah, ini tentu dengan catatan bahwa orang tua ini tidak mampu. Ya, orang tua sudah tidak mampu, maka anak wajib menafkahi orang tua. Sebab kalau tidak dinafkahi, maka orang tua ini akan terlantar. Anak akan berdosa. Dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah memerintahkan ibadah kepada Allah, perintah yang kedua sesudah ibadah kepada Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, nanti kita akan urai bagaimana caranya anak laki-laki memberi nafkah kepada orang tuanya, padahal dia punya tanggung jawab terhadap istrinya. Apalagi bagaimana seorang istri yang dia tidak mencari nafkah, tetapi dia menjadi user, menjadi pengguna daripada nafkah suami itu. Bagaimana dia membantu orang tuanya, bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari kita lihat siapakah penanggung jawab nafkah orang tua yang tidak mampu. Ini di sini dulu kita coba jawab ini. Siapa penanggung jawab nafkah orang tua yang tidak mampu? Pada bagian di atas kita menjelaskan tadi berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk diantaranya adalah menanggung nafkahnya ketika orang tuanya sudah tidak mampu. Itu wajib. Itu bagian daripada birrul walidain. Ya, itu prinsip. Tidak memandang apakah dia laki-laki, dia suami atau dia istri. Ya. Nah, di sini kita perlu jawab terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab menafkahi orang tua yang tidak mampu? Pada prinsipnya yang wajib menanggung nafkah orang tua adalah ahli waris yang terdekat. Ya, ahli ini pendapat beberapa ulama termasuk diantaranya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, ahli waris yang terdekat posisinya dalam urusan waris. Nah, siapa yang jadi orang yang terdekat, misalnya kalau orang tua tentu yang terdekat kepada anak kandungnya. Anak kandungnya yang mana? Yang laki-laki. Ya. Kalau tidak ada, dicari lagi yang jadi dilihat kedekatan dari sisi waris. Ya. Inilah yang bertanggung jawab menafkahi orang tua yang tidak mampu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau sang anak ini punya istri dan tidak cukup? Ya, mana yang harus dia dahulukan? Ya, mana yang harus dia dahulukan? Ya. Mari kita baca dulu surah Al-Baqarah ini ayat 233. Syekh As-Sa'di menjelaskan ayat ini menunjukkan kerabat. Ya. Jadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, tadi kita sudah bahas di awal. Ini menunjukkan kerabat yang berkemampuan wajib menafkahi kerabat yang kurang mampu. Jadi siapa yang terdekat dalam hal waris mewarisi, itulah yang wajib. Kalau dia mampu tentunya. Kalau dia mampu. Nah, tadi ini seorang anak laki-laki yang sudah punya istri, sudah punya anak, dan masih hidup orang tuanya. Orang tuanya ini juga tidak mampu. Ya, tidak mampu. Sedangkan
eh, apa sedangkan kemampuan daripada sang anak laki-laki ini itu tidak mampu dia membagi dua. Ya, tidak mampu dia membagi dua. Artinya kalau diberikan kepada orang tuanya, ini tidak cukup. Tidak cukup kepada istri dan anaknya. Nah, atau sebaliknya kalau diberikan kepada istri dan anaknya, ini terlantar orang tuanya. Wallahu ta'ala alam, ya, dalam kisah tentang 3 pemuda yang tersekap di gua. Nah, ini kisah yang sangat masyhur. Di situ kita mendapatkan pelajaran. Ada salah satu di antara mereka itu, di antara 3 orang pemuda ini, yang sudah punya istri tapi masih hidup orang tuanya, dan doanya dikabulkan, ya, karena ketika ada segelas susu, sementara segelas susu ini tidak cukup untuk ketiga-tiganya. Tidak cukup untuk diberikan hanya satu orang, dibagi kepada ketiganya, anak, kepada istri, anak, dan orang tua. Ya. Lalu kemudian sang pemuda itu yang berstatus suami, ya, terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya, dia masih punya orang tua, dia dahulukan orang tuanya. Ya, dia dahulukan orang tuanya karena baktinya, ya, karena kewajiban anak itu mendahulukan orang tua. Nah, itulah yang menyebabkan dia mendapatkan karamah, doanya diistijabah. Ya, sehingga 3 orang pemuda tadi yang tersekap di gua karena menggelinding sebuah batu besar dari gunung menutupi mulut daripada gua itu, sehingga mereka tersekap. Lalu tampillah satu persatu, mereka telah berusaha dan tampillah tidak ada jalan lain kecuali minta, berdoa pada Allah, dan tampillah satu persatu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalnya yang dianggap paling soleh. Nah, maka batu itu bergeser setiap selesai satu dari 3 pemuda itu berdoa. Berdoa lagi, yang kedua bergeser lagi, berdoa yang ketiga bergeser. Wallahu ta'ala alam, seperti itu. Namun tentu yang terbaik adalah berusaha membagi sedemikian rupa. Berusaha mencukupkan sedemikian rupa kebutuhan orang tua, kebutuhan istri, dan kebutuhan anak. Dan kalau ada suami yang seperti ini, istrinya juga harus paham. Jadi seorang anak laki-laki, walaupun dia sudah menjadi suami, maka surganya itu tetap ada pada orang tuanya. Beda dengan istri. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan ini ketika dia sudah berstatus sebagai istri, maka surganya itu ada pada suaminya. Ya. Namun tentu ini semua bisa dikompromikan. Nah, disinilah memang kalau seorang anak laki-laki, ya, dia diperhadapkan pada masalah seperti ini, maka dia harus memaksimalkan usahanya. Dia harus bekerja keras dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemampuan. Ya, sehingga nafkah untuk masing-masing ini itu bisa tercukupi. Nah, maka di sini saya perlu menegaskan kembali perlunya musyawarah, perlunya saling memahami, dan inilah yang dimaksud dengan bagaimana posisi-posisi ini kita pahami. Posisi kita sebagai istri,
ya. Suami kita yang masih hidup, orang tuanya, itu kita harus pahami. Posisi kita sebagai mertua, posisi kita sebagai menantu, ya, khususnya yang terkait dengan masalah nafkah ini harus kita pahami betul. Baik, kita ke yang terakhir. Apakah menantu wajib menafkahi mertua? Dari sisi fikih, mertua tidak termasuk pihak yang wajib dinafkahi oleh menantu. Ya, jadi mertua dalam hal ini tentu menantu laki-laki. Menantu laki-laki tidak wajib menafkahi mertua. Ya, tentu akan beda lagi kalau mertua ini sudah tidak mampu, lalu menantunya memiliki kemampuan, memiliki kelonggaran rezeki. Ya, jangankan mertua, yang lain pun kita bantu. Ya, ini orang yang terdekat dengan kita. Tetapi dari sisi fikih dia tidak wajib. Ya, seorang istri tidak boleh menuntut kepada suaminya untuk menanggung mertuanya. Seorang mertua juga tidak boleh dia memberikan tuntutan kepada menantunya untuk menafkahi dia. Ya. Dalam posisi sebagai anak kandung, ia wajib menafkahi orang tuanya yang sudah tidak mampu. Ini tadi yang kita jelaskan. Nah, gimana dengan istri? Bagaimana dengan istri? Jadi seorang istri masih memiliki orang tua, sedangkan orang tuanya ini sudah tidak mampu. Ya, bagaimana status nafkahnya ini? Nah, kalau tadi dari suami kan tidak wajib. Ini istri. Gimana istri? Ya, apakah boleh dia mengambil nafkah dari suaminya itu? Ya, padahal itu adalah untuk kebutuhan dirinya dan kebutuhan anaknya, lalu kemudian diberikan kepada orang tuanya. Nah, di sini jawabannya. Apabila seorang istri memiliki harta pribadi, ya, bukan dari harta suami, ya. Jadi mungkin dia juga bekerja, punya pekerjaan. Jadi perlu diketahui hartanya istri yang sumbernya dari dirinya sendiri, ya, ataupun dari orang lain, ya, dan itu menjadi miliknya dari usahanya, maka di situ tidak ada haknya suami. Itu yang perlu kita ketahui. Di situ tidak ada haknya suami. Misalnya istri mengajar, dia dapat gaji, istri jual-jualan, ya, punya bisnis, ya, kemudian dia mendapatkan penghasilan dari situ. Itu uangnya, itu rezekinya, itu haknya. Tidak ada hak suami di situ. Tidak ada hak suami di situ, ya. Tetapi sebaliknya, ya, pada harta suami di situ ada hak istri. Ya, pada harta suami di situ ada hak istri. Karena itu ketika suami pelit, ya, suami tidak memberikan haknya istri, tidak memberikan nafkah, padahal dia mampu, maka dibolehkan dia mengambil tanpa izinnya. Dibolehkan sang istri mengambil haknya tanpa izin suaminya. Boleh dia mengambil haknya untuk dirinya dan hak untuk anak-anaknya. Ya, itu sangat terkenal kisah Hindun itu, ya. Yang pernah mengadu kepada Nabi SAW berkenaan dengan suaminya yang pelit, ya, suaminya yang kikir. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, jika seorang istri memiliki harta pribadi bukan dari harta suaminya, dan itu lebih dari kebutuhannya, maka wajib baginya menafkahi kedua orang tuanya yang tidak mampu. Ya, wajib bagi sang istri itu, ya, dari penghasilannya, dari usahanya, menafkahi orang tuanya. Artinya kalau terlantar orang tuanya itu, padahal dia mampu, ya, tetapi dia pelit, ya, kepelitannya,
kekikirannya itulah yang menjadi penyebab dia berdosa kepada orang tuanya. Ya. Ini pendapat Ibnul Muzir dalam kitabnya Al-Mughni. Nah, karena itu bisa disimpulkan di sini orang tua memiliki hak atas harta anaknya. Baik anaknya itu sudah berstatus sebagai suami, ya, ataupun anaknya itu berstatus sebagai istri. Nah, tentu ini dikembalikan kepada kemampuan kepada anaknya itu sendiri dan kemampuan kepada anak perempuannya yang sudah berstatus sebagai istri. Nah, kita lihat di sini beberapa hadis-hadis ya yang menunjukkan bahwa orang tua ini memiliki hak atas harta anaknya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebagaimana disahihkan oleh ulama hadis, Nabi SAW bersabda, "Inna min atyabi ma akalar rajulu," sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah min kasbihi, itu dari hasil usahanya sendiri. Ya, dari hasil. Jadi sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu dari hasil usahanya sendiri. Ya, dia berbisnis kah, atau dia punya usaha jasa kah, ya, atau dari usahanya sendiri, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa waladuhu min kasbihi, anaknya itu adalah usahanya. Ya, anaknya itu adalah usahanya. Artinya dia punya hak. Kalau anaknya punya harta di situ, dia punya hak pada harta anak itu ada hak orang tuanya. Ditegaskan lagi di dalam riwayat yang lain. Ya. Waladur rajuli min kasbihi. Anak seseorang itu adalah hasil dari usahanya. Jadi kalau kita punya anak, itu adalah hasil usaha orang tuanya. Min atyabi kasbihi, itu adalah sebaik-baik usahanya. Bahkan sebaik-baik usahanya. Fakulu min amwalihim, maka makalah dari hasil harta mereka. Nah, jadi contoh misalnya ada orang tua yang pergi berkunjung ke rumah anaknya. Ya, di situ ada anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya. Ya. Kemudian di situ dia lihat makanan, dia lihat apa, ya, dan dia sudah anggap cukup bagi cucu-cucunya, maka boleh dia makan tanpa izin daripada anaknya dan anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah riwayat ada seorang yang mendatangi Nabi SAW, kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun orang tuaku membutuhkan hartaku. Nah, ini jadi seorang anak yang sudah berstatus suami, dia mendatangi Rasulullah mengatakan, saya punya harta, saya mampu, saya punya harta dan saya punya anak, tapi orang tuaku membutuhkan hartaku. Nah, maka apa kata Nabi SAW? Anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Ya, kamu dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Ya, sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Ya, maksudnya ini kepada orang tua, anak-anakmu itu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu itu. Baik, ada syarat. Ya, ada syarat. Ini tadi boleh, ya, karena boleh kedua orang tua untuk mengambil harta dari anak mereka. Ada syaratnya. Syaratnya adalah mengambil semata yang tidak bermudarat bagi anaknya. Jadi jangan sampai anaknya kelaparan. Dalam hal ini cucunya kelaparan, atau anaknya itu sendiri kelaparan. Itu gara-gara orang tuanya.
Ya, orang tuanya yang sebenarnya dia juga masih memiliki kemampuan. Yang kedua, tidak mengambil harta yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Nah, jadi sesungguhnya itu masih dia butuhkan, ya, maka boleh dengan izin. Ini harus izin. Yang ketiga, tidak mengambil untuk diberikan kepada anaknya yang lain. Jadi tidak boleh dia mengambil hartanya anaknya lalu dia berikan kepada anaknya yang lain. Misalnya ada anaknya yang lain yang tidak punya pekerjaan, lalu kemudian dia mengambil harta daripada anaknya yang kaya. Itu tidak boleh, dia tetap harus dengan seizinnya, ya. Anak yang soleh insya Allah akan paham itu, ya. Dan sebagian ulama menjelaskan hal tersebut hanya diperbolehkan dalam kondisi ketika orang tua membutuhkan saja, ya. Artinya tidak semau gue, ya. Orang tua ini tidak semau gue, mau ini hartanya anakku, ini harta saya juga ini, ya. Hadis Nabi, sebaik-baik hartamu adalah anakmu, dan hartanya anakmu itu adalah usahamu. Tidak seperti itu, ya. Inilah beberapa posisi, ya, posisi suami, posisi istri, posisi anak, posisi menantu, ya, dalam persoalan nafkah. Kalau semuanya ini kita bisa tata menurut syariat, kita bisa posisikan menurut syariat, maka inilah sumber datangnya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tapi ada satu kata kunci yang perlu kita pahami bersama, solusi dari semua ini, ya, solusi dari persoalan nafkah ini, ya. Apa kata kuncinya? Jadilah anak yang kaya, jadilah menantu yang kaya. Itu selesai, ya, selesai. Maupun dari jalan apa, kalau kita jadi anak yang kaya, jadi menantu yang kaya, maka insya Allah selesai. Yang kedua adalah jadilah anak yang dermawan, jadilah anak yang pemurah. Biar kaya juga kalau pelit, ya. Itu yang kedua. Jadi makanya memang sebaik-baik manusia dari sisi harta adalah dia kaya dan dia dermawan. Ya, inilah sebaik-baik manusia ini. Dia kaya dan dia dermawan. Ya. Kalau ini keduanya ini bisa dikumpulkan, maka insya Allah ini akan menjadi solusi semua permasalahan nafkah. Ya, semua permasalahan yang terkait dengan nafkah keluarga. Baik itu terhadap istri, terhadap anak, maupun terhadap mertua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua ini mertua-mertua yang bijak, atau menjadikan semua kita ini sebagai menantu-menantu yang bijak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.